Safira, kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita belajar tetap sama yang kayak kemarin. Kakak baca terlebih dahulu. Setelah kakak baca, Safira yang baca. Legenda Tangkuban Perahu. Legenda Tangkuban Perahu adalah salah satu cerita rakyat terkenal di Jawa Barat, Indonesia. Cerita ini berkisah tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Alkisah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi yang memiliki anak bernama Sang Kuryang. Suatu hari, karena sebuah kesalahan, Sang Kuryang membunuh anjing peliharaan mereka yang sebenarnya adalah ayahnya dalam wujud jelmaan. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi sangat marah dan mengusir Sang Kuryang. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi pria tampan dan kuat. Ia kembali ke kampung halamannya dan tanpa mengetahui identitas masing-masing, Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Dayang Sumbi hampir menerima lamaran Sang Kuryang, namun ia kemudian menyadari bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Untuk menggagalkan pernikahan tersebut, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Sang Kuryang harus membuat sebuah perahu dan danau dalam semalam. Dengan bantuan makhluk halus, Sang Kuryang hampir menyelesaikan tugasnya. Namun, sebelum berhasil, Dayang Sumbi menggagalkan usahanya dengan membuat cahaya fajar palsu. Sang Kuryang yang marah menendang perahu tersebut hingga terbalik. Perahu yang terbalik itulah yang kemudian dipercaya menjadi Gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu yang terbalik. Gunung ini kini menjadi salah satu objek wisata terkenal di Jawa Barat. Nah, sekarang Safira yang baca. Legenda Tangkuban Perahu. Legenda Tangkuban Perahu adalah salah satu cerita rakyat terkenal di Jawa Barat. Dari Jawa Barat, Indonesia, cerita ini berkisah tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Alkisah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi yang memiliki anak bernama Sang Kuryang. Suatu hari, karena sebuah kesalahan, Sang Kuryang membunuh anjing peliharaan mereka yang sebenarnya adalah ayahnya dalam wujud jelmaan. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi sangat marah dan mengusir Sang Kuryang. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi pria tampan dan kuat. Ia kembali ke kampung halamannya dan tetap tanpa mengetahui identitas masing-masing. Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Dayang Sumbi hampir menerima lamaran Sang Kuryang. Namun, ia kemudian menyadari bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Untuk menggagalkan pernikahan tersebut, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil.
Sang Kuryang harus membuat sebuah perahu dan danau dalam semalam. Dayang Sumbi dengan bantuan makhluk halus Dayang Sumbi, Sang Kuryang hampir menyelesaikan tugasnya. Namun sebelum Dayang Sumbi menggagalkan usahanya dengan membuat cahaya fajar palsu. Sang Kuryang yang marah menendang perahu tersebut hingga terbalik. Perahu yang terbalik itu yang kemudian dipercaya menjadi gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu yang terbalik. Gunung ini kini menjadi salah satu objek wisata terkenal di Jawa Barat. Safira, sekarang kita menulis kata yang ada bunyi eng. Safira tulis pakai dikte ya. Yang pertama itu menendang. 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 Kalau salah nggak balik. Menendang. Yang kedua, ngerjain. Ngerjain. Yang ketiga, memegang. Memegang. Yang keempat, tangkuban. Tangkuban. Panggung. Panggung. Yang terakhir, hingga. Hingga. Sekarang kita periksa. Yang pertama apa nih, Safira? Menendang. Nah, ini tadi di mana bunyi eng-nya? Di belakang. Yang kedua apa bacanya? Ngerjain. Di mana bunyi eng-nya? Di depan. Yang ketiga apa bunyinya? Memegang. Apa? Memegang. Di mana bunyi eng-nya? Di belakang. Yang keempat? Tangkuban. Di mana bunyi eng-nya? Di tengah. Yang kelima?
panggung. Di mana bunyi O-nya? Di depan, di Yang belakang, terakhir di tengah, bacanya hingga. mantap.